Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Pagi-pagi harus semangat ya. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa semoga dalam kegiatan ini kita diberikan kemudahan dalam pembelajaran. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai ke materi, jadi Pak Guru terlebih dahulu mengecek kehadiran kalian. Mungkin ada salah satu dari teman kalian yang tidak hadir untuk pertemuan hari ini. Abdul Rasid hadir. Abdul Rahman, Aditya, Agung, Sarin, Sinta, Sinti. Ada namanya yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Jadi sebelum nanti kita akan ke materi selanjutnya, jadi terlebih dahulu sedikit kita perhatikan ya. Di sini ada kata-kata yang sedikit nantinya sebagai acuan kita dalam bagaimana memotivasi kalian dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau saya perhatikan di sini dalam kata-kata yang ada di depan layar ini, jadi silakan kalian cermati ya, silakan kalian pikirkan makna dari kata-kata ini yang begitu luar biasa kalau kita memang memahami dari kata-kata ini. Nah, Pak Guru bacakan, ini sedikit motivasi untuk kalian untuk kedepannya, karena belajar itu adalah sangat penting ya untuk mencari ilmu pengetahuan yang nantinya bisa kalian terapkan di luar setelah kalian selesai sekolah ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan ya. Jadi kalau kalian tidak mau belajar, tentunya nanti akan tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan pahitnya kebodohan. Jadi oleh karena itu saya sarankan kalian jangan sampai kalian bosan untuk belajar. Masih semangat? Biar kita membakar semangat di pagi hari ini, jadi tentunya kita akan memberikan yel-yel khususnya untuk SMK ya. Pertama yang kemarin sudah kita lalui, jadi biar semangat kita dalam belajar itu tetap ada, maka di sini kita harus berceria ya. Masih ingat untuk yel-yel yang Pak Guru kasih tahu kemarin? Kita coba ya, sebelum kita ke materi. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Luar biasa ya semangatnya pada pagi hari ini dalam mengikuti kegiatan pembelajaran instalasi penerangan listrik ya. Jadi sebelum nanti kita mencari tahu apa saja komponen yang ada pada instalasi penerangan 3 fase, terlebih dahulu Pak Guru akan sedikit mengulangi tentang materi yang minggu lalu tentang peraturan umum instalasi listrik. Nah, di sana sudah ada beberapa materi yang sudah Pak Guru sampaikan
ada sedikit untuk mengingat kembali ya, apakah kalian masih mengingat materi yang sudah Pak Guru sampaikan minggu lalu, ataukah kalian masih ada rekan-rekan kalian yang lupa dalam belajar MIPA? Oke, di sini coba perhatikan ya. Jadi di sini Pak Guru tayangkan sebuah kawat kabel 3 pas ya, yang kemarin sudah Pak Guru jelaskan perbedaan dari warna-warna kabel ya. Oke, dari kedua penghantar kawat di bawah ini, kira-kira mana yang termasuk kuil 2011 dan 2000? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Sebelah sini, ini termasuk kuil berapa? Kuil 2011. 2011. Berarti yang sebelah sana Kuil 2000. kuil 2000. Nah, dari kedua penghantar 3 pas ini, yang membedakannya pada kawat penghantar ini kira-kira warna apa saja? Pada pasang yang warna abu dengan Kuning. warna kuning ya. Kemudian di sini ada merah. Itu apa ya? Itu kabel atau kawat pasang. Nah, untuk kawat netral adakah ada perbedaan atau tidak? Tidak ada ya. Jadi walaupun dia di kuil 2011 dan 2000, warna kawat kabel netral dengan kawat kabel broadband itu adalah warnanya sama. Oke. Kemudian di sini pertanyaan kedua ya. Nah, Pak Guru di sini ada gambar simbol komponen ya, yang mungkin ini sudah kalian dapat pada pelajaran kelas 11 dan akan kalian terapkan nanti pada materi yang akan kita bahas. Oke, jadi di sini dari simbol ini kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Guru menjawab apa nama simbol dari gambar yang Pak Guru tampilkan? Oke, silakan. MCB 1 pas. Oke, MCB ini adalah simbol dari MCB 1 pas. Oke, kita cek jawabannya. Oke, jawabannya berarti sudah benar ya. Oke, selanjutnya dari simbol ini tentunya kita harus memahami apa fungsi dari komponen ini ya. Kira-kira yang masih ingat, siapa yang tahu fungsi dari komponen MCB 1 pas? Oke, silakan. Fungsi MCB 1 pas sebagai pengaman arus lebih atau beban lebih pada instalasi listrik. Oke, sebagai pengaman arus lebih dan beban lebih pada instalasi listrik. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk teman kita. Oke, luar biasa ya, hari ini cukup semangat ya untuk kalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, untuk pertemuan hari ini, jadi sekarang kita akan membahas tentang penerapan atau prosedur dalam pemasangan instalasi listrik 3 fase pada bangunan gedung yang nantinya adalah biar nanti bisa kalian aplikasikan pada pernokoan, pada industri dan sebagainya ya. Oke, sebelum kita ke materi, jadi tentunya harus kalian ketahui ya apa yang harus kita capai ya. Jadi kalau kita lihat di sini kompetensi dasar yang harus kita capai adalah di sini untuk 3.9 ini adalah untuk pengetahuannya ya. Jadi selain ada pengetahuan
lihat di sini 3.9 adalah menerapkan prosedur pemasangan komponen instalasi penerangan listrik 3 fas bangunan gedung. Ini nanti bisa kalian mengetahui apa saja komponen dalam instalasi listrik 3 fas itu. Walaupun dalam instalasi penerangan itu pasti komponen yang didapat adalah sama dengan 1 fas, tapi ada perbedaan nanti pada beberapa komponen ya untuk instalasi 3 fas dan 1 fas. Oke, selain dari pengetahuan yang harus kalian dapat, jadi di sini nantinya Pak Guru harapkan ya, selain kalian sudah memahami apa saja komponen yang akan kita pelajari ini, setelah kalian paham tentang komponen itu, tentunya nanti kalian bisa memasang. Jadi komponen-komponen yang sudah Pak Guru jelaskan itu nanti kalian akan pasang pada panel atau tempat kalian kerja untuk kegiatan pemasangan. Nah, kemudian di sini ada indikator. Jadi Pak Guru sampaikan tadi, jadi ada beberapa indikator yang harus kalian kuasai ya, harus kalian pahami sebelum nanti akan menghasilkan suatu hasil akhir ya dari pembelajaran kita ini. Nah, indikator yang pertama, jadi nanti Pak Guru harapkan kalian mampu ya bisa mengidentifikasi komponen instalasi penerangan listrik 3 fas pada bangunan gedung. Kemudian kalian nanti bisa menjelaskan ya komponen-komponen yang ada pada instalasi 3 fas bangunan gedung. Nah, selain kalian dapat menjelaskan, jadi nanti kalian harus mampu ya mengetahui masing-masing komponen itu prinsip kerjanya seperti apa ya, karena itu kalau misalnya kita tidak paham mulai dari definisi, kemudian nama komponen, kemudian prinsip kerjanya, tentunya dalam pemasangan nanti akan mendapatkan kesulitan ya. Oke, jadi oleh karena itu silakan nanti ketiga pengetahuan ini adalah harus kalian kuasai sebelum nanti kita melakukan kegiatan praktik. Oke, di sini untuk keterampilannya, jadi yang pertama nanti harus Pak Guru sarankan kalian ini harus kalian bisa membuat gambar atau merancang gambar ya. Misalnya gambar gedung sekolah kita di sini ya. Di sini sudah menerapkan instalasi 3 fas ya. Jadi bisa membagi gedung yang satu ke gedung yang satunya dan gedung yang lainnya. Jadi fasa dari kawat yang ada pada PHB itu nanti yang akan membagi aliran dari instalasinya. Ruangan ini menggunakan fasa R, sebelah menggunakan fasa S, dan yang sebelah sana menggunakan fasa D. Nah, itu untuk pembagian dari instalasi penerangan 3 fasnya. Itu saya harapkan ya nanti untuk berikutnya atau pertemuan berikutnya nanti kalian bisa melakukan kegiatan pemasangan atau praktik terkait dengan instalasi penerangan 3 fas. Oke, Pak Guru lanjutkan. Jadi selain ada indikator, tentunya ada tujuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini kira-kira apa? Ya, jadi tujuannya adalah selain kalian sudah mengetahui apa indikator yang harus kita capai, jadi tujuan itu kita ambil dari indikator. Ya. Jadi tujuannya di sini adalah kalian nanti bisa mengidentifikasi ya komponen dari instalasi 3 fas, kemudian bisa menjelaskan nanti apa saja komponen yang ada pada instalasi 3 fas, dan yang terakhir kalian tahu prinsip kerja dari komponen instalasi 3 fas. Oke, ada gambaran? Ada gambaran? Ada gambaran? Ya. Nah, oke. Oke, dari
pembelajaran itu berarti sekarang di sini Pak Guru sedikit menjelaskan ke kalian bahwa yang Pak Guru gunakan dalam penerapan metode pembelajaran hari ini adalah pembelajaran model direct learning, jadi pembelajaran secara langsung. Jadi nanti Pak Guru akan menjelaskan secara langsung apa saja komponen yang harus diperlukan pada instalasi Gigapass ya untuk penerangannya. Oke, di sini, nah, di sini ada, kalau kita lihat di sini gambar 3 pas dengan 1 pas ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah perpaduannya itu adalah sangat berpegang teguh ya dalam pengoperasian instalasi penerangan. Karena kalau kita lihat pada instalasi penerangan itu tidak mungkin nantinya pada pemasangan instalasi penerangan kita memasang ke stop kontak atau saklar dengan menggunakan beberapa alat ya untuk menghantarnya nanti dalam pengaplikasiannya. Nah, jadi yang pertama kita harus memahami listrik Gigapass itu seperti apa. Kemarin di kelas 11 sudah diajarkan instalasi listrik 1 pas ya. Sudah? Sudah. Jadi di sini selain kalian mempelajari instalasi listrik 1 pas, jadi tentunya di sini harus kita ketahui selain ada listrik 1 pas pasti ada listrik 3 pas. Ada yang masih ingat apa perbedaan dari instalasi listrik 1 pas dengan 3 pas? Ada yang masih kan? Oke, jadi perbedaannya di sini adalah pada kawat pasang. Ya. Jadi kalau instalasi 1 pas hanya memerlukan 1 kawat pas, ya, dan 1 kawat. Sedangkan yang 3 pas itu memerlukan 3 kawat pasang dan 1 kawat netral dan jadi itu perbedaannya. Letak perbedaannya adalah pada kawat pasangnya, di mana ini memiliki pasang R S ya. Kemarin sudah kita kalian pelajari tentang penghantar ya, warna-warna kabel sesuai dengan UI. Nah, itu kaitannya dengan pembelajaran hari ini adalah ini ya, untuk instalasi listrik Gigapass-nya. Nah, kalau kita lihat di sini pada umumnya yang membedakan instalasi listrik 1 pas dengan 3 pas selain dari pengantar kawat pasang, tentu juga pada tegangan. Itu tegangan 1 pas itu tegangannya berapa? 220 volt. Sedangkan instalasi 3 pas itu tegangannya 380 volt. Jadi itu yang membedakannya ya antara 1 pas dengan 3 pas. Nah, karena kita berbicara tentang 3 pas, jadi di sini tentunya ada 2 macam tegangan listrik yang dikenal dalam sistem 3 pas. Yang pertama, kalau kalian perhatikan di sini adalah di sini tegangan antara pas ke pas. Maksudnya tegangan antara pas ke pas di sini adalah jadi ketika kita menggunakan selector switch ya, yang menentukan menghubungkan kawat fasa dengan fasa. Jadi tentu akan mendapatkan nilai tegangan nantinya adalah 200 volt. Karena pas ke pas itu akan menghasilkan tegangan 200 volt. Kemudian yang kedua adalah di sini ada tegangan pas ke netral. Nah, pas ke netral ini biasa digunakan pada instalasi rumah atau instalasi penerangan ya. Jadi pas ke netral ini nanti akan menghasilkan
menghasilkan tegangan sebesar 200 volt. Ya, itu jadi itu perbedaan dari kedua macam dari tegangan yang didapat pada sistem 3 fase ini. Ya, ada fase per fase, kemudian ada fase per kilometer. Oke, kemudian Pak Guru lanjutkan. Selain dari kita sudah memahami instalasi listrik 3 fase, jadi tentunya kita harus mengetahui apa saja prosedur instalasi penerangan. Nah, kalau kita lihat di sini dalam perencanaan instalasi listrik, ya, tidak hanya lampu saja yang bisa digunakan dalam instalasi listrik 3 fase, tapi di sini dia juga bebannya itu menggunakan motor, ya, motor 3 fase, yang artinya adalah bisa diaplikasikan atau dihidupkan dari tegangan 3 fase tersebut. Kalau lampu, kira-kira kita ambil dari tegangan apa? Ya, kita ambil dari 1 fase. Kemudian untuk instalasi tenaga kita ambil dari 3 fase, karena kebutuhan dari peralatan instalasi tegangan instalasi tenaga itu memerlukan tegangan 380 volt. Jadi tidak bisa nanti tegangan alat-alat yang memerlukan tegangan 3 fase kita masukkan sumber 1 fase. Pasti alat itu tidak akan bisa berfungsi, ya. Oke, kemudian, nah di sini kalau kita lihat, ya di sini kan ada rumah, ya. Kalau kita lihat di sini ada instalasi rumah sederhana, ya. Jadi pada instalasi listrik itu nanti di sini akan dibedakan, ya. Ada yang domestik dan ada yang non domestik. Nah, non domestik. Nah, yang pertama yang domestik di sini adalah biasanya instalasi yang kaitannya tentang perumahan, kemudian musola dan tempat tinggal. Itu dalam pemasangannya yang domestik. Sedangkan yang non domestik ini biasanya nanti digunakan pada industri, ya, ada kantoran, ya, mall, dan lain-lainnya yang memerlukan tegangan 3 Nah, selain sudah kita memahami tadi, ya, instalasi 3 fase, kemudian macam-macam tegangan yang didapat pada fase lepas, kemudian fase netral. Nah, tentunya di sini kita harus bagaimana untuk mengetahui desain, kemudian perencanaan yang nantinya sebelum kita pemasangan itu kan tentu kita harus menentukan atau membuat gambar perencanaan, ya, supaya nanti kita bisa menghitung berapa kebutuhan komponen, berapa titik atau letak dari lampu dalam pemasangan instalasi penerangan, kemudian instalasi tenaga dan untuk pembagiannya. Jadi terlebih dahulu kita harus memahami rencana dulu, kira-kira dalam benak saat rumah ini kira-kira pemasangannya, letak pemasangan komponennya itu seperti apa, ya. Kemudian berapa yang kita butuhkan komponen dalam pemasangan dari tiap-tiap pembagian fasenya. Nah, kalau kita lihat di sini yang pertama dalam pemasangan itu ada gambar situasi, ya, kemudian gambar instalasi, kemudian ada diagram garis, kemudian di sini gambar rinci. Gambar rincinya itu adalah bagaimana setelah kita membuat gambar single diagramnya, kemudian gerak dari apa yang akan kita pasang, tentunya harus kita rincikan, ya, gambar yang kaitannya dengan pemasangan instalasinya. Nah, kemudian di sini kita kebutuhan tabel bahan instalasi,
Kira-kira apa yang kita butuhkan dalam pemasangan instalasi penerangan itu nanti ada kita buat RAB istilahnya ya. Berapa harganya, berapa apa yang kita butuhkan, dan berapa pengeluaran yang harus kita keluarkan dalam membeli komponen instalasi penerangan. Nah, di sini kita lihat mungkin tidak asing untuk kalian ya. Yang pertama, sebelum kita melakukan kegiatan pemasangan, tentunya kita harus mengetahui dari mana instalasi listrik didapat. Ya. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan pemasangan, jadi tentu kita harus mengetahui asal mula dari listrik didapat. Jadi mulai dari pembangkit, kemudian ditransmisikan, kemudian didistribusikan sehingga sampai pada yang ini. Ada yang tahu gambar yang samping itu gambar apa? Box panel ya. Nah, box panel ini kira-kira apa isinya? Nah, oke, kalau kita lihat di sini dalam bentuk yang begitu besar, jadi tentunya di sini KWH ini adalah termasuk dalam KWH 3 pas ya, yang nantinya ini adalah untuk didistribusikan pada peralatan 3 pas ya, tergantung apa kebutuhan dari gedung yang akan kita pasang, berapa daya yang harus dibutuhkan dari masing-masing gedung tersebut ya. Nah, kalau kita lihat di sini KWH itu termasuk dalam APP ya, APP ya, atau alat pengukur dan batas ya. Kalau KWH di sini ini termasuk dalam alat pengukur. Jadi dia bisa mengukur berapa daya pemakaian dari instalasi yang kita pasang. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang diukur KWH, KPA dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini dalam APP ini ada 2 pengukuran ya, ada yang primer dan ada yang sekunder. Yang primer itu seperti apa? Jadi yang primer itu di bawah 6.600 daya yang diperlukan. Kalau yang sekunder berarti itu lebih dari daya pelanggan yang dibutuhkan adalah 53 kPa atau lebih besar dari yang primer ya. Nah, selain dari alat pengukur tadi, tentunya di sini ada alat pembatas. Nah, mungkin ini tidak asing lagi ya untuk kalian ya, karena sebelumnya kalian sudah melakukan kegiatan PKL ya. Tentunya ini sudah pernah kalian temukan ya, khususnya yang sudah memasang instalasi 3 pas ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 2 gambar. Kira-kira gambar yang di atas ini gambar apa? MCB 2 pas, ada 2. MCB 1 pas dan 3 pas. Nah, yang di gambar ini termasuk MCB berapa? 3 pas. Oke, MCB 3 pas. Kemudian yang di bawah MCB luar biasa ya. Nah, ini kalian sudah memahami karena saya rasa kalian sudah dapat pada PKL kemarin ya. Nah, jadi di sini pasti kedua kapal ini memiliki perbedaan ya. Kira-kira ada yang masih ingat apa perbedaan dari kedua komponen ini? Ada yang masih ingat? Oke, perbedaan pertama kira-kira apa? Kita perbedaannya.
pada mall dan lain sebagainya itu tentunya selain menggunakan MCB pasti akan menggunakan alat komponen ini ya atau MCB. Oke, selain dari tadi pertama alat menghitung atau mengukur, tentunya di sini pada instalasi 3 pas itu memerlukan yang namanya apa? PHB. Ada yang masih ingat, ada yang tahu PHB itu apa? Papan hubung. Jadi tugasnya di sini adalah membagi instalasi pada gedung yang akan kita sah. Jadi misalnya di sini kalau kalian perhatikan, kalian identifikasi dari gambar ini. Jadi tentunya di sini apa saja komponen yang ada pada PHB? MCB. Ada MCB. Ada apa lagi? Jadi di sini ada beberapa pembagian grup ya. Misalnya ruang sebelah grup apa, ruang sebelah grup apa, dan ruang selanjutnya grup apa. Biar nanti pembagian ini dilakukan supaya merata beban yang akan kita ya. Jangan sampai ada yang bebannya lebih besar daripada ruang yang sebelah. Jadi itu perlu perhitungan ya. Bagaimana membagi dari pada PHB tersebut. Misalnya di sini kita menggunakan daya 1600, kita memiliki 3 gedung, maka nantinya sesuai dengan kebutuhan kita itu kita bagi secara rata ya, jangan sampai ada yang tidak seimbang bukannya. Ya, instalasinya tahan. Nah, selain dari PHB tadi ada KWH, kemudian beralih ke PHB. Selanjutnya adalah di sini ada gambar sedikit perencanaan sama sumber diagramnya. Nah, ini tentunya nanti akan kalian dapat di pertemuan berikutnya. Ini sebagai gambaran saja ya untuk ke depannya. Nanti silakan kita bahas pada materi berikutnya ya. Karena kalau saya rasa di sini hanya pada kali ini menjelaskan tentang komponen dan identifikasi komponen. Oke, nah di sini ada pengantar. Selain ada PHB, tentunya apa saja pengantar kabel yang akan kita gunakan pada instalasi. Nah di sini kalau kita lihat gambarnya ya, di sini ada beberapa banyak gambar terkait dengan penghantar atau kabel yang digunakan pada instalasi. Nah, di sini ada kabel DC, ada BCC dan ACSR. Nah, di sini yang nomor 1 ini biasa digunakan pada tegangan pada distribusi. Ya, kalau kalian lihat nanti setelah selesai dari pulang sekolah, jadi ketika ada di tiang-tiang listrik itu yang tidak memiliki isolator, jadi itu termasuk pada kabel ACSR ya, yang dibuat pada aluminium. Nah, kemudian di sini ada tembaga yang terbuat dari tembaga apa saja. Di sini ada NBA, NYM dan NYM. Ya, yang nantinya ini untuk instalasi rumah atau penerangan, dan ini untuk distribusi ya, yang sering memasang KWH kemarin pasti tentu tahu ya kabel yang digunakan untuk perbedaan untuk instalasi penerangan dan KWH. Oke, di sini kita lanjutkan selain mengantar. Jadi di sini kita ke komponen apa saja yang diperlukan pada instalasi penerangan 3 pas. Jadi tentunya tidak jauh berbeda pada instalasi
Oke, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama tentunya adalah LCD. Tadi sudah dijelaskan sama teman-teman di awal karena ini sudah tidak dapat di kelas-kelas ya. Jadi di sini perlu sedikit mengulangi tentang bagaimana fungsi dan prinsip kerja dari komponen LCD. Nah, kalau kita lihat di sini prinsip kerjanya ya, di sini dijelaskan ketika terjadi arus listrik berlebih masuk melalui LCD, maka di metalnya akan memanas sehingga ketika ada arus yang begitu besar dari kapasitas arus yang sudah ditentukan pada LCD, dia akan memanaskan di metal sehingga nanti menurunkan sulit pada LCD. Jadi beban yang begitu besar juga akan memanaskan di metal sehingga nanti dia akan menurunkan LCD tersebut. Ya. Nah, kemudian di sini ada saklar. Ini mungkin sudah familiar ya, sudah kalian ketahui, baik itu di rumah kita, baik itu di sekolah kita, dan bahkan sudah kalian pernah aplikasikan pada kegiatan PKL kemarin ya. Jadi tentunya walaupun kalian mengetahui ini, jadi jangan lupa apa definisi dan prinsip kerjanya. Jangan hanya kalian hanya bisa memasang, tapi tidak mengetahui apa definisi dari saklar dan sebagainya. Nah, kalau saya lihat di sini kan ada beberapa macam saklar. Ada yang masih ingat apa saja macam-macam saklar? Oke ya. Oke, bukan. Jadi, oke. Saklar bukan. Ada yang lain lagi? Oke. Saklar seri. Terus apa lagi? Oke. Saklar tunggal. Terus apa lagi? Oke, saklar. Nah, itu adalah macam-macam dari saklar yang nantinya bisa kita aplikasikan dalam kegiatan pemasangan komponen. Nah, kemudian di sini ada KKB atau stop kontrak. Nah, ada stop kontrak di sini. Kemarin kita hanya mengetahui atau pertemuan sebelumnya hanya kalian mengetahui yang untuk KKB 1. Nah, sekarang di sini ada penambahan ya untuk instalasi penerangan tiga fasnya. Nah, bentuknya seperti ini. Maka di sini akan memerlukan beberapa penghantar ya untuk KKB yang ada pada 3 fas. Nah, kalau kita lihat pada gambar di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 yang nantinya adalah di sini ada untuk fasa 3 fasnya, kemudian ada untuk netralnya dan ada untuk bonding yang nantinya bisa kita terapkan pada instalasi tenaga atau instalasi motor listrik. Jadi nantinya kita gunakan ini sebagai KKB-nya. Nah, kemudian di sini selain dari KKB tentunya kalau kita lihat di ruangan kita ini ya ada lampu ya, kemudian lampu itu nanti dikaitkan pada ini apa? Titik lampu. Ya, ada yang tahu fungsi titik lampu itu apa? Sebagai rujukan atau tempat menaruh lampu. Nah, selain dari komponen yang lain Pak Guru tampilkan pada layar ini, tentunya di sini ada beberapa keperluan komponen atau bahan yang akan kita gunakan. Di sini ada kabel, ada pipa, basdok, tedus, kemudian isolasi, kotak-kotak atau tempat dudukan LCD dan lain sebagainya. Dan nantinya saya rasa ini sudah kalian kuasai ya, sudah kalian dapat di pertemuan sebelumnya. Nah, dari pemaparan materi ini kira
kira-kira ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti kita melakukan kegiatan identifikasi komponen. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Yakin sudah paham? Oke, kalau sudah paham semuanya, jadi sekarang kalian duduk berdasarkan kelompok. Kemudian di sini Pak Guru akan berikan beberapa komponen dan tentunya kalian diskusikan berdasarkan kelompok masing-masing untuk mengidentifikasi dari komponen yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Ya, sekarang silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Oke, sekarang Pak Guru bagikan ya. Dari beberapa komponen yang sudah Pak Guru bagikan, sekarang coba kalian identifikasi ya. Apa saja komponen yang sudah kalian pegang ini, kemudian di sana ada tulisan berapa rating arus dan sebagainya. Jadi Pak Guru bagikan, jangan lupa tulis sama kelompok masing-masing ya. Oke, sekarang silakan diskusikan terlebih dahulu dengan kelompok masing-masing, kemudian tulis nama komponen, kemudian berapa rating arus yang diperlukan pada masing-masing komponen, dan silakan nanti kalau misalnya ada yang belum memahami, nanti Pak Guru bantu untuk mengidentifikasi dari komponen yang akan kalian tulis. Oke, silakan. Jangan lupa nama kelompok ya. Oke, sebelah sini.
Waktunya saya mengidentifikasi ini adalah selama 10 menit. Silakan ditanyakan secara maksimal. Diskusikan bersama kelompok masing-masing.
Ini waktunya masih 6 menit ya. Silakan dimaksimalkan waktunya. Kalau misalnya ada yang masih agak membingungkan, silakan bisa ditanyakan ke Pak Guru ya. Iya Pak. Pak, jadi oke Pak Guru, cek dulu ya.
Oke, tinggal 1 menit ya waktunya. Yang di belakang sudah. Nanti silakan ada satu orang yang perwakilan kelompok untuk presentasi ya dari hasil yang didapat. Oke, terima kasih ya. Ini lembar kerjanya dulu ambil nanti sebagai bahan untuk penilaian kalian berdasarkan kelompok ya. Jadi kalian mengerjakan ini jangan sampai kalian hanya sendiri yang mengerjakan, tapi ini silakan didiskusikan. Kalau saya rasa tadi sudah didiskusikan dari beberapa identifikasi ya komponen yang sudah kamu tuliskan, dan menurut kami dulu dari hasilnya itu sudah lumayan bagus. Nah sekarang silakan dari keempat kelompok ini yang sanggup untuk mempresentasikan dari hasil identifikasi masalah pada komponen ini, silakan. Siapa kelompok siapa yang sudah siap? Kelompok siapa? Oke, silakan satu orang ya, perwakilan kelompok untuk menyebutkan dari hasil identifikasi yang sudah dikerjakan berdasarkan kelompok. Oke, silakan maju. Dedi. Oke, silakan dijelaskan ya dari hasil diskusi yang sudah didapat. Silakan kelompok lain, silakan diperhatikan ya. Jadi sekarang temannya akan menjelaskan apa saja komponen yang sudah diidentifikasi, kemudian fungsi dan berapa setting arus yang diperlukan pada masing-masing komponen. Jadi silakan kelompok 1 untuk presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi komponen di bawah ini kemudian distribusi dalam kelompok masing-masing untuk menjawab dengan tepat nama komponen MCB tidak pada proses kerja komponen memutus dan menyambung arus listrik. Spesifikasi arus 16 ampere, tegangan masuk 380 volt sampai 400 volt. Fungsi untuk sebagai pengaman saat terjadinya beban lebih pada operasi listrik.
adalah MCB 3 pas. Nah, untuk komponen selanjutnya adalah silakan. Apa yang sudah diidentifikasi komponen yang kedua? Kedua, identifikasi komponen MCB 1 pas. Oke, MCB 1 pas. Prinsip kerja komponen memutus dan menyambung aliran listrik. Spesifikasi arus 220 sampai 230 volt. Tegangan masuk 25 ampere. Fungsinya sebagai pengaman saat terjadinya beban berlebih. Terus selanjutnya. Ketiga, nama komponen saklar tunggal. Prinsip kerja komponen mematikan dan menghidupkan satu buah lampu. Tegangan masuk 220 sampai 250 volt. Fungsinya memutus dan menyambung arus pada lampu. Oke, cukup ya. Itu sudah dipresentasikan dari hasil diskusi tentang identifikasi dari komponen yang nantinya akan kita gunakan pada kegiatan praktiknya. Oke, silakan dulu. Oke, kita kasih tepuk tangan. Oke, luar biasa ya untuk kegiatan hari ini. Jadi sekarang kita akan melanjutkan untuk sejauh mana pemahaman kalian di sini per individu ya tentang materi yang sudah Pak Guru sampaikan dari tadi ya tentang instalasi penerangan 3 pas terkait dengan komponen apa saja yang akan kita gunakan sebelum nanti kita akan melakukan kegiatan praktikum. Oke, sekarang Pak Guru akan bagikan ya soal. Oke, soal di sini silakan kalian kerjakan sendiri. Ya. Kemudian ini saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal. Ya. Silakan di sini soal yang Pak Guru berikan di sini soal pilihan ganda terkait dengan materi yang sudah Pak Guru sampaikan dan mudah-mudahan ya dari apa yang Pak Guru jelaskan tadi sudah kalian pahami ya tentang komponen dari instalasi penerangan 3 pas. Ya di sini jangan lupa tulis nama kelas dan kompetensi kemudian mata pelajaran ya. Silakan dikerjakan sendiri ya, jangan sampai diskusi. Ya, silakan kalian langsung simak pada gambar soal ya. Di sana sudah ada bukunya. Silakan dibaca ketentuan dari masing-masing soal. Nah, soal ini saya buat sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi.
Silakan kerjakan sendiri ya, jangan sampai diskusi. Oke, waktunya masih panjang ya. Jadi silakan jangan asal dijawab, silakan jawab sesuai dengan pemahaman yang sudah Anda dapat. Oke, Pak. Silakan kerjakan sendiri ya. Jangan sampai ada yang diskusi.
Oke, yang sudah selesai silakan di Oke, Pak. Oke, jadi ini tadi sampai wilayah pengetahuan kalian tentang materi yang sudah Pak Guru jelaskan, dan mudah-mudahan di sini dari soal yang sudah kalian kerjakan ini mudah-mudahan mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan ya, sesuai dengan tujuan tercapai pembelajaran kita untuk ya Pak. Ya. Tapi kalau saya rasa di sini sudah banyak yang jawabannya sudah tepat ya, yaitu dari soal nomor 1 dengan nomor 10, walaupun di sini ada beberapa rekan kalian yang mungkin hanya ada sama 1 atau 2 ya, 2 orang dalam pengambilan atau dalam penyelesaian soal dari ujian. Mudah-mudahan materi yang Pak Guru sampaikan tadi tetap kalian ingat nantinya, biar pemahaman kita dalam tahap selanjutnya itu bisa ke tujuan berikutnya ya, kegiatan praktik dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kalian baru memahami materi yang Pak Guru sampaikan, tidak mungkin kita akan menuju ke kegiatan praktiknya ya. Ini dalam lingkup komponen yang sudah Pak Guru jelaskan, saya rasa tidak begitu sulit ya untuk pembahasan minggu hari ini, dan meskipun komponen yang sudah Pak Guru jelaskan itu sudah ada ya, dan sudah kalian dapat sebelumnya tentang salah satu pengalaman. Nah, sebelum kita nanti ke penutup, jadi tentu di sini masih selanjutnya adalah kalian sebagai penguatan tentang materi yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Jadi di sini nanti kalian ada soal yang nanti kalian kerjakan di rumah ya, itu silakan bisa kalian diskusikan dengan teman kalian, juga bisa dikerjakan secara individu sebagai penguat nanti ya tentang materi yang sudah tersampaikan tadi. Jadi biar kalian tidak melupakan materi yang sudah tersampaikan dan tetap mengingat materi yang sudah Pak Guru sampaikan tadi. Nah, di sini sekarang silakan kalian tulis soalnya.
kalian kerjakan nanti di rumah masing-masing. Sudah selesai? Nah, jadi sedikit informasi kan. Jadi tugas ini karena kaitannya tentang materi selanjutnya ya. Jadi nanti silakan kalian identifikasi ya di rumah masing-masing terkait tentang komponen yang sudah Bapak sampaikan ya tadi. Jadi silakan nanti kalian tulis apa saja komponen yang ada pada instalasi rumah kalian. Kemudian nanti setelah kalian menyebutkan beberapa komponen yang sudah ada di rumah kalian, maka nanti kalian akan buat gambar perencanaan ya. Gedungnya itu seperti apa bangunannya ya. Itu silakan nanti kalian buat. Setelah kalian selesai menggambar dulu, maka nanti kalian akan buat instalasi single kegiatan. Oke, paham? Paham. Oke, jadi sebelum kita ke acara terakhir, jadi tentunya sedikit kita ulang kembali ya apa yang sudah dicapai hari ini, apa yang belum kita capai, supaya nanti ke depannya kita lebih baik dari hari ini ya. Kira-kira apa yang masih kurang, kemudian apa yang perlu kita perbaiki, ini sedikit kita refleksi ya tentang pembelajaran hari ini. Oke, sekarang sedikit kita refleksi ya hasil kegiatan pembelajaran tentang komponen instalasi penerangan 13 di hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan Pak Guru apa saja yang sudah kita dapat dalam materi hari ini? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, jadi kalian lebih mengetahui lagi tentang komponen instalasi penerangan di Mas. Kemudian ada lagi. Oke, sebelah sini.
Ya, apa yang sudah tercapai, yang sudah didapat pada pembelajaran ini. Oke, jadi kalian sudah mengetahui fungsi dan prinsip kerja dari masing-masing komponen. Oke, kira-kira ada yang belum tercapai hari ini, kira-kira apa yang belum tercapai? Ada yang belum tercapai, itu materi tentang komponen instalasi. Sudah ya? Sudah hampir semuanya ya, sudah kita pelajari, sudah kita jelaskan tentang beberapa komponen nantinya kita gunakan pada praktiknya nanti. Oke, terakhir kira-kira untuk kesimpulan yang kita dapat hari ini, silakan salah satu dari teman-teman kalian silakan bisa menyimpulkan apa yang sudah kita dapat hari ini. Oke, silakan. Oke, silakan. Oke, yang tadi sudah ada beberapa materi yang sudah kita sampaikan. Kira-kira kesimpulan hasil akhir yang kita dapat pada pembelajaran hari ini adalah apa? Oke, silakan disimpulkan. Pada instalasi biogas dan isi Oke, kasih tepuk tangan ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi hari ini sudah banyak kita bahas tentang komponen dan mudah-mudahan nanti di hari berikutnya kita bisa membuat gambar perencanaan instalasi ya. Karena sebelum kita nanti ke kegiatan keterampilannya, tentu terlebih dahulu kita harus mengetahui komponen, kemudian membuat perencanaan dan baru merakit komponen yang sudah kita pelajari. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada ya. Untuk hari ini sudah paham semua ya. Dan silakan jangan kalian sampai bosan untuk belajar. Nanti di rumah silakan jangan sampai lupakan materi yang kita dapat. Silakan nanti dibaca ya. Kemudian nanti setiap awal pertemuan tentunya ada beberapa pertanyaan ya yang kaitannya tentang materi yang baru sudah sampaikan. Ya Pak. Oke, sudah. Dan sebelum kita pulang tentunya kita bakal semangatnya ya. Seperti biasa biar hari ini kelas kita lebih bergembira, lebih bersemangat dan lebih kompak. Oke, kita mulai ya. Kita coba kembali. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Oke, mudah-mudahan hari berikutnya seperti ini. Untuk kegiatan pembelajarannya tetap bergembira, tetap senang dan semangat. Ya. Oke, sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas ya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan hari ini yang kita pelajari ini mendapatkan banyak manfaat ya untuk kalian dan untuk Pak Guru. Oke, silakan